saya akan menjelaskan apa itu analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis presentasi peningkatan maupun penurunan yang terdapat dalam pos-pos akun laporan keuangan. Setiap jumlah peningkatan dan penurunan setiap pos dicatat beserta persentase peningkatan dan penurunannya. Jadi, analisis horizontal membandingkan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Analisis horizontal ini bisa juga 3 atau lebih periode laporan sebuah perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menerapkan analisis horizontal laporan keuangan adalah: 1. Bandingkan 2 periode laporan keuangan. 2. Tentukan jumlah peningkatan atau penurunan untuk tiap akun. 3. Tentukan persentase peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Yang terakhir, lakukan analisis. Di sini sudah ada contoh sebuah perusahaan, yaitu PT Kimia Farma. Kami lakukan analisis laporannya, yaitu kami membandingkan laporan keuangan tahun 2018 dengan tahun 2019. Di sini kita mulai dari tabel aset terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat kas dan setara kas tahun 2018 dengan 2019 mengalami penurunan. Di situ persentase penurunannya yaitu 34,24%. Kemudian ada piutang usaha, yaitu terdiri dari pihak berelasi, yang kedua pihak ketiga. Di sana terjadi peningkatan, yang satu 39,97, yang kedua 74,64, dan piutang lainnya juga mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu 115,88%. Dan untuk total secara keseluruhan untuk aset lancar, yaitu mengalami peningkatan sebesar 15,16%. Untuk aset tidak lancarnya, jumlah di sini bisa terlihat jumlah aset tidak lancar secara keseluruhan yaitu mengalami peningkatan, yaitu 112,34%, yang dimana di situ pada piutang lain-lain mengalami peningkatan yang cukup drastis, ditambah juga aset tetapnya juga meningkat cukup drastis, yaitu 179,2%. Nah, secara keseluruhan jumlah aset dari PT Kimia Farma di tahun 2018 dibandingkan dengan 2019 yaitu mengalami peningkatan sebesar 62%. Jadi bisa kami simpulkan aset lancar PT Kimia Farma antara tahun 2019 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,16%. Kenaikan disebabkan piutang lain-lain, pihak ketiga, serta biaya dibayar di muka yang meningkat. Meskipun adanya penurunan jumlah kas dan setara kas sebesar minus 34%, dan juga penurunan pajak dibayar di muka 16,17%. Kemudian selanjutnya yaitu liabilitas dan ekuitas. Di sini bisa kita lihat perbandingan di tahun 2018 dan juga 2019. Liabilitas jangka pendek. Di sini utang bank jangka pendek mengalami kenaikan yaitu 87,71%. Kemudian utang usaha, ada pihak berelasi mengalami penurunan yaitu 23,43%. Pihak ketiga 1,10% mengalami kenaikan. Utang lain-lain pihak ketiga di sini mengalami penurunan 14,92%. Utang pajak mengalami penurunan 14,72%. Beban aktual mengalami penurunan sebesar 37,58%. Penjualan di muka di tahun 2018 tidak ada. Kemudian di 2019 yaitu ada penerimaan yaitu 1.957.625. Secara keseluruhan jumlah liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan,
sebesar 55,76%. Selanjutnya liabilitas jangka panjang. Di sini bisa kita lihat yaitu mengalami secara keseluruhan kenaikan sebesar 45,58%, yang terdiri dari liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang bank, utang biaya konsumen di sini mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar 472,98%. Liabilitas imbalan kerja 11,90%. Liabilitas pajak tangguhan juga meningkat 247,82%. Sehingga total keseluruhan jumlah liabilitas mengalami kenaikan sebesar 52,31%. Jadi kesimpulannya, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan 55,76% yang disebabkan bertambahnya utang bank sebesar 87,71%. Liabilitas jangka panjang juga naik sebesar 45,58% dikarenakan meningkatnya utang pembiayaan konsumen sebesar 472,98%. Ekuitas naik 78%. Ini diakibatkan kenaikan signifikan dari penghasilan komprehensif lainnya sebesar 1.574,89%, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas naik 62% dari tahun 2018 dengan 2019. Untuk yang terakhir, kita melakukan analisis laba dan rugi. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kita bisa melihat perbandingan di tahun 2018 dan 2019. Pada penjualan neto mengalami peningkatan 11,13%. Beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan 15,72%. Laba bruto juga mengalami peningkatan 4,17%. Beban usaha mengalami peningkatan, pendapatan lainnya juga mengalami peningkatan. Nah, di sini laba usaha mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, yaitu sebesar 46,90%. Beban keuangan di sini mengalami peningkatan sebesar 119,16%. Penghasilan keuangan mengalami penurunan yaitu 8,47%. Laba sebelum pajak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu minus 94,93%. Nah, di sini ada manfaat beban pajak penghasilan juga mengalami pajak kini mengalami penurunan. Pajak tangguhan mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 2.630,11%. Kemudian total pajak penghasilan juga mengalami penurunan dari 2018 ke 2019 sebesar 89,82%. Di sini laba tahun berjalan bisa kita lihat bersama bahwa mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 97,3%. Sehingga di sini kami simpulkan penjualan neto PT Kimia Farma mengalami kenaikan 11,13%. Hanya saja untuk laba tahun berjalan turun hingga 97,3%, serta terdapat penurunan dari laba usaha dan laba sebelum pajak tanggungan mengalami kenaikan signifikan hingga 2.630,11% dari tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmayeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis vertikal. Analisis vertikal itu sendiri adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Nah, di sini kami ada tabel metode vertikal pada PT Kimia Farma. Nah, di sini ada kolom aset 2019, 2018 dan common size. Common size itu sendiri adalah
analisis laporan keuangan dengan membandingkan item-item dalam laporan keuangan sebagai persentase item kunci seperti aset dan pendapatan. Dalam laporan laba rugi, akun-akunnya dibagi dengan pendapatan. Sedangkan di neraca, setiap akun dibandingkan dengan total aset. Nah, di sini kita lihat pada tabel PT Kimia Farma, asetnya, aset lancar 2019 dan 2018. Common Sense yang di sebelah kiri itu adalah Common Sense untuk tahun 2019 dan sebelah kanan Common Sense pada tahun 2018. Kita lihat pada kas dan setara kas. Di sini sebelah kirinya ada tertera presentasinya 7,41%. 7,41% ini didapatkan dari kas dan setara kas pada kolom 2019 yaitu 1.360.268.286 dibagi dengan jumlah aset pada tahun 2019 dan dikalikan dengan 100%. Dan dikalikan dengan 100. Nah, maka dapat hasilnya 7,41%. Begitu juga di sebelah kanannya. Begitu rumusnya. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 PT Kimia Farma menginvestasikan jumlah aset perusahaan cenderung berubah pada aset lancar dan tidak lancar. Investasi aset sebagian besar digunakan untuk aset tetap yang pada tahun 2019 meningkat hingga 50,56%. Selanjutnya pada liabilitas dan ekuitas. Metode vertikalnya ini liabilitas dan ekuitas yang ada pada PT Kimia Farma pada tahun 2019 dan tahun 2018. Common Sense-nya kita lihat utang bank jangka pendek atau liabilitas jangka pendeknya. Presentasinya pada tahun 2018 terdapat 28,48%. Sedangkan tahun 2018 24,58%. Ada peningkatan di antara tahun 2018 dan tahun 2019. Jumlah liabilitas jangka pendeknya presentasinya sebanyak pada tahun 2019 40,28%, sedangkan pada tahun 2018 41,89%. Dan pada ekuitas, jumlah ekuitas PT Kimia Farma pada tahun 2019 yaitu 40,39%, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 36,60%. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa hutang bank jangka pendek dan pihak ketiga masih merupakan sumber terbesar dari liabilitas, sehingga sumber ekuitas terbesar masih bersumber dari pemilik entitas induk, dan sumber dana aset yang digunakan dari liabilitas lebih besar dibandingkan ekuitas. Selanjutnya nomor 3 yaitu laba rugi. Di sini ada kolom laba rugi 2019, 2018 sebagai perbandingan dan Common Sense sebagai presentasinya. Kita lihat beban pokok penjualan. Common Sense-nya atau presentasinya yaitu minus 62,73%. Sedangkan tahun 2018 hanya minus 60,24%. Dan kita lihat laba tahun berjalan pada tahun 2019 presentasinya hanya 0,17%. Sedangkan tahun 2018
sebanyak 6,33%. Dapat disimpulkan bahwa beban keuangan meningkat pada tahun 2019 seiring meningkatnya kurs mata uang asing yang digunakan sebagai pinjaman dalam sewa pembiayaan. Beban usaha juga naik dikarenakan meningkat biaya operasional yang digunakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu kurang rasio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Kita akan mencari kurang rasio yang 2018 yaitu 6.378.8.236 dibagi 4.449.842.439, yaitu hasilnya 1,34. Kurun rasio 2019 sama dengan 7.348.787.123 dibagi 7.392.142.277 sama dengan 0,99. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya kurang rasio 2019 mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan mencari quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Kita cari quick ratio 2018 yaitu 6.378.8.236 dikurang 2.126.016.100 dibagi 4.744.842.439, maka hasilnya itu 0,9. Nah, kita juga akan mencari quick ratio 2019 yaitu 7.344.787.123 dikurang 2.849.106.176 dibagi 7.392.140.277, hasilnya itu 0,6. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah likuiditas kurang sehat karena berada di bawah angka 1. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Kita akan mencari debit to total asset ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total aktiva. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari debit to total asset ratio untuk 2018 dulu, yaitu 7.182.832.797 dibagi 11.329.090.864 sama dengan 0,63. Untuk debit to total asset rasio 2019 adalah 10.999.950.304 dibagi 18.352.877.132, yaitu hasilnya 0,60. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah mengalami penurunan yang mengindikasikan berkurangnya resiko perusahaan tidak dapat melunasi utang-utangnya. Selanjutnya kita akan mencari debit to equity ratio, yaitu dengan rumus total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Kita akan mencari debit to equity ratio 2018 yaitu 7.482.832.797 dibagi 3.991.792.680, yaitu hasilnya 1,80. Sedangkan debit to equity ratio 2019 adalah 10.999.950.304 dibagi 7.241.893.930, hasilnya yaitu 1,51. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah untuk setiap Rp1 yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur memberikan Rp1,80 pendanaan hutang pada tahun 2018 dan 1,51 pada tahun 2019. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari rasio probabilitas dengan mencari gross profit marginnya dengan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Kita akan mencari gross profit margin 2018 yaitu 8.459.247.288
87 dikurang 5.096.044.699 dibagi 8.459.247.287, yaitu hasilnya 1,60. Gross profit margin 2019 adalah 9.435.476 dikurang 5.897.247.790 dibagi 9.435.476, yaitu hasilnya 1,63. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya, yaitu untuk setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan kotor Rp1,60 pada tahun 2018 dan Rp1,63 pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan mencari net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Net profit 2018 yaitu 535.085.322 dibagi 8.459.247.287, yaitu hasilnya 0,06. Sedangkan net profit margin 2019 adalah 15.890.439 dibagi 9.435.535.476 dengan hasil 0,0017. Maka dapat kita simpulkan hasil interpretasinya adalah untuk setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan bersih 0,06 pada 2018 dan 0,0017 pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan mencari return on asset dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Return on asset 2018 yaitu 530,85.322 dibagi 11.329.090.864 dengan hasil 0,05. Untuk return on asset 2019 adalah 15.890.439 dibagi 18.352.877.132, yaitu 0,0009. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah perusahaan belum dapat memaksimalkan sumber dayanya atau aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya kita akan mencari return on equity, yaitu dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Debt to equity ratio 2018 adalah 535.822.322 dibagi 3.991.792.680 dengan hasil 0,13. Untuk debit to equity ratio 2019 yaitu 15.890.439 dibagi 7.241.893.930 dengan hasil 0,0022. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah hal ini berarti perusahaan belum dapat memaksimalkan sumber dayanya atau ekuitas untuk mencetak profit yang lebih besar. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu rasio aktivitas. Kita akan mencari inventory turnover, yaitu dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata persediaan. Net profit margin 2018 adalah 5.096.044.699 dibagi 2.126.016.100, hasilnya yaitu minus 2,40. Sedangkan net profit margin 2019 adalah 5.897.247.790 dibagi 2.849.106.176 dengan hasil minus 2,07. Maka kita akan mencari inventory turnover atau in days-nya dengan rumus persediaan dikali 365 bagi harga pokok penjualan. Berapakah hasilnya? Maka kita akan lihat. Maka net profit margin 2018 in days-nya adalah 775.995.876.500 dibagi minus 5.096.044.699
96.044.699, yaitu hasilnya minus 152 hari. Sedangkan net profit margin 2019 in days-nya yaitu 1.923.754.240 dibagi minus 5.897.247.790 dengan hasil minus 176 hari. Maka dapat kita simpulkan untuk rasio aktivitasnya, interpretasinya adalah perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam penjualan persediaan dikarenakan tingginya biaya produksi yang dikeluarkan. Selanjutnya kita akan mencari receivable turnover dengan rumus penjualan kredit dikurang rata piutang. Receivable turnover 2018 adalah 8.459.247.287 dibagi 99.729.860 dengan hasil 85. Sedangkan receivable turnover 2019 adalah 9.400.553.476 dibagi 218.397.288, yaitu hasilnya 43,0. Maka setelah itu kita akan mencari receivable turnover in days-nya, yaitu piutang dikali 365 dibagi penjualan kredit. Berapa hasilnya? Oke, kita cari yang di bawah. Yang pertama kita cari receivable turnover 2018 yaitu 36.399.938.900 dibagi 8.459.247.287, hasilnya yaitu dapat 4 hari. Nah, sedangkan receivable turnover 2019 adalah 79.12.820.112 dibagi 9.400.535.476 dengan hasil 8,5 hari. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah perputaran piutang perusahaan sangat cepat yang menandakan perusahaan dapat mengubah piutang menjadi aset dalam waktu singkat. Selanjutnya kita akan mencari aset turnover yaitu dengan rumus penjualan bersih dibagi total aset. Aset turnover 2018 adalah 8.459.247.287 dibagi 11.329.090.864 dan hasilnya 0,75. Sedangkan aset turnover 2019 adalah 9.400.535.476 dibagi 18.352.877.132 dengan hasil 0,51. Dan maka dapat kita simpulkan interpretasinya adalah perusahaan kurang mampu mendayagunakan aset yang ada dengan baik untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Yang kelima adalah pasar rasio per Desember 2020. Yang pertama itu earning per share atau EPS-nya sama dengan min 2,05. Yang kedua price earning ratio-nya atau PER sama dengan 1,241. Yang ketiga dividend payout ratio-nya atau DPR sama dengan 14,98 atau 20% pada tahun 2018. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa interpretasinya adalah earning per share atau EPS perusahaan yang minus menandakan estimen mengalami kerugian. Sedangkan price earning ratio atau PERS perusahaan 1,241 menandakan harga saham sangat murah. Tetapi untuk melakukan investasi tentu saja tidak hanya berpatokan pada harga saham yang murah. Dividen payout rasio atau DPR yang dibayarkan kepada investor di tahun 2018 senilai 14,98 atau 20% dari total laba perusahaan pada tahun itu. Namun, pada tahun 2019 tidak ada DPR yang dibagikan kepada investor. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan yang akan dijelaskan sama teman saya namanya Rifai. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari analisis keuangan PT Kimia Farma.
pada tahun 2018 dan 2019. Kesimpulannya ialah aset tidak lancar mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 122,34% yang disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain dan jumlah aset tetap yang meningkat. Dan terjadi penurunan aset pajak tangguhan minus 62% dan sedikit penurunan investasi jangka panjang turun 0,11%. Di samping itu, liabilitas jangka panjang juga naik 45,58% dikarenakan meningkatnya utang pembiayaan konsumen 472,98%. Dan juga ekuitas naik 78% diakibatkan kenaikan signifikan dari penghasilan komprehensif lain yang jumlahnya juga cukup besar, yakni 1.574,89%. Penjualan neto PT Kimia Farma mengalami kenaikan 11,13%. Selanjutnya, investasi aset sebagian besar digunakan untuk aset tetap, yang mana pada tahun 2019 meningkat hingga 50,56%. Dan sumber dana aset yang digunakan dari liabilitas lebih besar dari ekuitas. Kenaikan penjualan diiringi dengan berkurangnya pajak kini dan total pajak penghasilan, serta bertambahnya pajak tangguhan yang diterima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas di bawah angka 1 pada tahun 2019 menandakan likuiditas kurang sehat, yang mana ada kemungkinan bagi perusahaan tidak dapat membayar utang lancarnya, walaupun ada sedikit penurunan dari rasio solvabilitas. Total utang PT Kimia Farma lebih besar dibanding ekuitas pemegang saham, yang mana rasionya 1,80 pada tahun 2018 dan 1,51 pada tahun 2019. PT Kimia Farma belum dapat memaksimalkan penjualan lebih tinggi karena belum mampu menjual persediaan secara tepat serta mendaya gunakan aset yang ada. Namun, perputaran piutang perusahaan sangatlah cepat, yang mana rasionya adalah 4-9 hari.